Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk kelas 12 Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan bicarakan bab yang ketiga. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 ini tentang perkelahian pelajar. Kemudian judulnya itu kemarin adalah minuman keras dan narkoba. Jadi pada bab 3 ini merupakan yang pertemuan yang ketiga, kita akan bicarakan tentang narkoba ya. Mungkin kalian sudah tahu apa itu narkoba ya. Jadi narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya yang ada dalam narkoba. Jadi narkoba itu singkatan dari itu narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Itu kepanjangan daripada narkoba. Narkoba ditinjau dari Islam. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya ya. Istilah ini harus didekati melalui qiyas atau disamakan dengan hukum yang sudah ada, yakni masalah yang belum ada nasnya dicarikan padanannya dengan masalah yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan ilat atau sebab landasan motivasi hukum. Dalam hal narkoba maka disamakan dengan khamar ya. Jadi narkoba itu disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan orang lain dan dirinya juga. Oleh karena itu narkoba disamakan dengan khamar karena sama-sama tadi memabukkan dan juga merusak akal pikiran. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Pengertian yang lain adalah sebagai jenis apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Nah, itu dinamakan dengan khamar. Oleh karenanya maka narkoba ini dimasukkan dalam makna khamar ya. Karena sama-sama juga memabukkan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu musrikin haramun, rawahu Abu Daud. Dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Jadi apapun namanya ya, kalau memabukkan itu dihukumkan sebagai khamar, dan yang memabukkan itu hukumnya diharamkan. Hadis tadi riwayat Abu Daud. Begitu juga jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika, meskipun tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan sebab dampak negatifnya itu adalah sangat buruk, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semuanya. Karena itu sangat merusak ya. Yang jenis-jenis tadi penyalahgunaan atau psikotropika dan narkotika.
Sebab itu juga khamar ini menurut Al-Quran disebut dengan rijisun atau perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Nah, itu adalah perkataan daripada khamar, itu disamakan dengan sesuatu yang najis, yang buruk, yang menjijikkan. Sebagai bagian untuk memperjelas pemahaman kita tentang narkoba, maka akan kita telaah ayat-ayat yang berbicara tentang khamar ini. Terdapat urutan turunnya ayat-ayat yang berbicara tentang khamar, yakni ada 4 ayat yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ayat tersebut merupakan kelanjutan dari kesadaran umat Islam periode Madinah agar hidupnya disesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala sesudah jelas dan nampak bukti-bukti kebenaran Islam. Kemudian yang kedua, ada urutan ayat tentang khamar adalah Quran surah An-Nahl ayat 67, bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan 2 hal yang berbeda, yakni khamar dan rezeki yang halal. Jadi dari kurma dan anggur itu bisa dibuat sesuatu baik yang halal dan yang dilarang, yang diharamkan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang memberi isyarat lebih tegas agar khamar itu dijauhi dan dihindari. Kemudian yang ketiga, dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang tegas melarang agar tidak mabuk saat mendekati waktu sholat. Jadi ketika sholat dahulunya itu dilarang dalam keadaan mabuk sebelum dikatakan dilarang secara mutlak. Kemudian yang keempat, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 dengan tegas mengharamkan khamar sepanjang waktu. Nah, jadi kalau dulu ketika mau sholat itu dilarang orang mabuk meminum khamar, tapi dengan adanya Quran surah Al-Maidah ayat 90 ini bahwa sepanjang waktu diharamkan khamar. Jadi sudah mutlak keharaman khamar itu tidak bisa lagi ditawar-tawar lah. Jadi memang haram. Kemudian yang ketiga, sebagai khalifah di muka bumi, manusia diajak oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu menggunakan akal sehatnya sehingga setiap manusia memiliki pilihan jalan mana yang akan dia tempuh, baik ataupun buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut. Ini bisa dilihat dalam Quran surah As-Sam ayat 8 sampai 10, Quran surah Al-Balad ayat 8 juga sampai 10. Melalui cara ini jangan disalahkan pihak lain jika ada manusia yang mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 8 dan Quran surah An-Naba ayat 21 sampai 30 dapat kalian pelajari lagi. Kemudian yang keempat, manusia itu diajak berpikir kenapa khamar diharamkan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan informasi atau penjelasan tentang dosa, mudarat dan bahaya yang ditimbulkannya, meski disebutkan juga ada sisi manfaat atau keuntungannya. Namun mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang kelima, Islam menuntun umatnya agar selalu menyibukkan diri itu dengan aktivitas yang produktif. Dapat dilihat dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Jadi sungguh-sungguh mencari dan menggapai kehidupan yang serba cukup, bahkan berlebih, sebab timbulnya khamar, segala sesuatu yang memabukkan termasuk narkoba, dialami oleh manusia yang lari dari kenyataan pengangguran dan mereka yang belum tahu bagaimana hidup ini harus dijalani, sehingga mereka melarikan dirinya itu dengan bermabuk-mabukan. Kemudian yang keenam, khamar itu merupakan adat dan kebiasaan yang buruk. Karena itu perlu diluruskan secara bertahap seperti kebiasaan buruk lainnya harus kita tinggalkan.
Pelurusan itu dimulai dengan menggerakkan rasa keagamaan dan jiwa manusia agar dapat menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Nah, itu juga harus dilakukan agar kita menghindari kebiasaan buruk tentang meminum minuman keras. Yang ketujuh, akhir ayat ini dipenuhi pesan agar umat Islam itu memiliki cita dan harapan jika diberi kehidupan rezeki yang berlebih, melebihi kadar kecukupan, memperbanyak membantu pihak lain yang membutuhkan, baik itu melalui zakat, infak maupun sedekah. Begitu besarnya kerugian dan mudarat akibat khamar atau narkoba, maka Islam mengelompokkan perilaku tersebut sebagai bagian dari perbuatan setan. Jadi orang yang mabuk, yang menggunakan khamar, narkoba itu termasuk dalam perbuatan setan, dan Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa setan itu adalah musuh utama manusia. Dapat dilihat dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Itulah sebabnya perilaku tersebut harus dihindari dan dijauhi. Jangan pernah mendekati apalagi berusaha mencoba-coba kita dalam minuman keras. Jadi harus bertekad untuk menghindarinya. Kemudian narkoba ditinjau dari hukum Islam atau narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, maka pengertian narkoba adalah singkatan dari nar, ya kan, atau sama dengan narkotika. Ko itu psikotropika, dan bahan-bahan adiktif, misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya, contoh bahan adiktif ya. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya. Ada narkotika itu golongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian psikotropika itu apa? Nah, psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Itu adalah psikotropika. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Jadi itu dapat menimbulkan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi itu bisa mengganggu perubahan mental dan perilaku seseorang. Kemudian ada lagi zat adiktif. Zat adiktif ini adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Ya, itu menimbulkan ketagihan, ya kan. Tersedianya zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit atau menimbulkan perubahan suasana batin dan perilaku merupakan bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rasa sakit atau letih dan pada waktu yang sama menyediakan obat atau penawarnya. Hanya saja yang menjadi masalah itu jika zat tersebut disalahgunakan atau digunakan secara berlebih dan berulang kali di luar tujuan pengobatan atau tanpa melalui
konsultasi dan pengawasan dokter akan menimbulkan dampak ketergantungan atau kecanduan. Kalau digunakan sembarangan itu bisa kecanduan dan ketergantungan, dan berbahaya juga. Ketergantungan kepada zat tertentu dapat menimbulkan gangguan jasmani, rohani, termasuk penderitaan yang mengakibatkan kematian. Jadi manusia sebagai orang yang beriman, yang diberi anugerah keimanan dan akal pikiran yang sehat, seharusnya mampu menghindari narkoba. 2-3 dasawarsa terakhir ini, penggunaan dan peredaran narkoba secara ilegal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan yang tajam. Dan ini tentu mengkhawatirkan, ya kan? Merambah semua kalangan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, serta meminta banyak korban yang berjatuhan. Banyak sudah daripada korban-korban narkoba ini, baik itu menimbulkan orang menjadi ketergantungan, menimbulkan kerusakan pada jasmani dan rohaninya, dan juga dapat menyebabkan kematian, ya. Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba juga berkaitan dengan beragam tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, putus sekolah, PHK, hancurnya masa depan, termasuk di dalamnya penularan penyakit HIV dan lain sebagainya. Begitu juga dampak negatif lainnya sampai pada rusaknya organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi, serta beragam gangguan rohani seperti perasaan, pikiran, kepribadian, sikap, dan perilaku. Semua itu menjadi sebab kita dilarang untuk menggunakan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis dan melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum, ya. Melanggar hukum misalnya pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, serta pasal 84, 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Jadi penyalahgunaan narkoba ini merupakan gangguan perilaku, ya, merupakan gangguan perilaku dan perbuatan antisosial seperti suka berbohong, membolos, malas, seks bebas, mencuri, melanggar aturan, tidak disiplin, merusak, melawan orang tua dan guru, suka mengancam dan berkelahi, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan bagi banyak pihak. Nah, itu yang dilakukan oleh orang yang sudah kecanduan daripada narkoba tersebut. Kemudian ada berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan. Jenis-jenis narkotika misalnya morfin, ya. Jadi morfin ini yaitu alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih, sejenis analgesik yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk kristal, berwarna putih, bisa berubah warnanya menjadi kecoklatan. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin. Kemudian ada lagi putau, ya, namanya, yaitu nama jalanan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika digunakan. Di pasar gelap, heroin dipasarkan dalam beragam bentuk yang dicampur dengan bahan lain seperti gula, coklat, tepung, susu, dan lain-lainnya.
Kemudian ada pula ganja, cimeng, marijuana. Kemudian ada pula hasis, ya kan, getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Ada kokain, ada opium, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga jenis psikotropika, antara lain jenisnya itu misalnya amfetamin atau ATS. Kemudian ada sabu, itu adalah nama lain dari amfetamin. Ada juga obat tidur atau obat penenang seperti Nifam, Megadon, dan pil BK, termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi antara lain LSD, psilocybin, dan musrom. Kemudian ada AES, ini bentuknya dari amfetamin, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Kemudian ada inhalansia, merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butil nitritis, pengharum ruangan yang kadang disalahgunakan, ya. Jadi atau mungkin sejenis lem dan lain sebagainya dihisap, jadi menimbulkan perasaan halusinasi atau mabuk, ya. Kemudian ada lagi jenis adiktif. Jenis ini misalnya nikotin, ia bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin, sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan saraf. Selain nikotin, daun tembakau terdapat ratusan zat lainnya, misalnya tar lah, ya. Kemudian zat adiktif ini ada juga alkohol, yang di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi, diantaranya alkohol yang sangat beracun adalah metil alkohol. Kemudian bagaimana pencegahan daripada narkoba? Banyak cara yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, baik yang berasal dari internal pribadi, orang tua, keluarga, maupun masyarakat, khususnya diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan antara lain, yang pertama adalah mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup yang sudah Allah berikan ini kita cintai dan disyukuri, jangan dirusak dengan zat-zat yang beracun tadi seperti narkoba tadi, supaya kita tetap sehat baik jasmani dan rohani. Kemudian temu, kenali, dan kembangkan daya minat dan bakat serta hobi kalian. Jadi kita apa yang ada bakatnya di diri kita, ya hobinya, hobi-hobi yang positif itu kita salurkan sehingga kita tidak terpengaruh terhadap seperti narkoba tersebut, tidak ikut-ikutan dalam mencoba-coba jenis narkotika atau narkoba. Kemudian setiap orang memiliki problem tersendiri, hadapi dan cari solusinya dengan benar, jangan malah dihindari dan lari dari masalah, apalagi pelariannya itu ke narkoba. Sebagaimana kita tahu, setiap orang, setiap hidup itu pasti ada masalahnya, ya. Jadi masalahnya itu jangan kita lari dari masalah atau kenyataan, apalagi larinya itu dengan ikut-ikutan penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba. Tapi kita cari dengan menyelesaikan akar masalahnya, kita selesaikan dengan cara yang positif, bukan lari dari kenyataan. Kemudian memiliki teman akrab itu pilihan, hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan, padahal jelas-jelas itu tidak benar, dibuai oleh ajakan, bujukan, dan paksaan teman.
Dalam berteman kita harus memilih. Kalau teman akrabnya ini malah menjerumuskan kita, nah itu jangan kita ikuti, tapi kita harus menghindari, jangan sampai pertemanan itu malah menjerumuskan kita ke lembah yang dilarang, seperti terjerumus ke dalam narkoba atau narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya tadi. Jadi harus kita hindari. Kemudian berani berkata tidak serta menolak ajakan teman untuk menyalahgunakan narkoba atau perbuatan lainnya yang menentang ajaran agama dan hukum. Kalau ada yang mengajak, membawai kita supaya kita menggunakan narkoba, maka katakan tidak atau no terhadap narkoba. Jangan kita malah ikut-ikutan mencobanya. Kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan orang tua, keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, sampai pada masyarakat luas melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan menggunakan beragam media. Nah, itu pencegahannya ini ada semacam himbauan atau poster atau penyuluhan ceramah, itu baik dari nasihat dari keluarga atau orang tuanya, sekolah, komunitasnya, atau tempat kerja dan sekolah atau tempat-tempat lain, tempat umum, supaya orang terhindar dari narkoba. Ajakan atau informasi tentang penyalahgunaan narkoba tersebut. Kemudian ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab, serta kasih sayang. Dibentuk keluarga yang sehat. Jangan sampai keluarganya itu malah melakukan hal-hal yang dilarang tadi, seperti minuman keras atau narkoba. Jadi keluarga itu adalah keluarga yang sehat. Orang tuanya bagaimana membuat keluarganya sehat, jangan sampai terjerumus pada narkoba. Kemudian harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab, serta kasih sayang, sehingga anak-anaknya itu tidak terjerumus kepada pergaulan bebas atau melakukan narkoba karena kurang kasih sayang dari orang tuanya yang tidak ada berada di rumah. Kemudian yang terakhir, jangan merokok atau minum minuman keras atau miras karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau orang itu merokok atau minuman keras, itu dapat mengakibatkan bisa mencoba-coba lagi setelah minuman keras, lalu mencoba narkoba. Di seluruh dunia setiap hari ada kurang lebih 10.000 orang mati karena merokok, sedangkan di Indonesia setiap tahun ada 57.000 orang yang mati disebabkan merokok. Nah, itu sebagaimana disebutkan dalam buku ini ya. Data berikut ini, meskipun data ini agak lama, tentu lebih memprihatinkan lagi jika ditelaah data yang terbaru yang menggambarkan betapa narkoba sudah sangat membahayakan bagi kelangsungan negara di Indonesia. BNN atau Badan Narkotika Nasional sendiri bertekad Indonesia harus bebas narkoba tahun 2015. Tekad yang melesetnya, karena sampai sekarang buku ini disusun atau pada saat kita mempelajari ini 2025 masih banyak orang yang kecanduan narkoba. Oleh karena itu, mulai sekarang kita bertekad untuk menjauhkan narkoba dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian
pertemuan kita pada kali ini tentang narkoba. Dalam pertemuan yang ketiga ini, bab 3 ini, perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Ini merupakan pertemuan yang terakhir dalam bab 3. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan pertemuan bab 4. Demikian apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.